Sobat Sepeda, kali ini kita ada di panggung Karangwatu Muntilan nih. Kandangnya agak tinggi nih. Di atas sini adalah kandang kuning, kandang Mataram. Yuk langsung kita jalan-jalan ke atas saja. Bulan oh monggo. Oke. Perkenalan nih Om, dari Sembada Merpati nih Om. Mau mampir ke sini, mau lihat-lihat kandang tumprang di sini Om. Oh ya, oke, silakan. Oh iya, kalau boleh tahu nih kok kayaknya rame Om ya. Ini anggotanya berapa orang nih Om di sini Om? Anggota apa nih? Anggota yang rumah di sini Om, yang orang mampir di sini Om. Ada 3 Oh ada 3. orang. Oh oke. Masnya di sana semua gitu Om? Ya. Boleh diperkenalkan Om? Oh, diperkenalkan boleh. Om? Ya. Ini Pak Doto. Oke. Doto kepala kandangnya. Mas Tono, Oke. dia joki geber. Oh Jawi Geper. Ya. Kalau Mas yang Satu gitu lagi. Kro. Comangan baik. Kro itu dia joki lepas. Jawi lepas, berarti sudah 3 orang sudah komplit ya Om ya. Om boleh ngobrol-ngobrol dikit gak Om? Oh boleh, silakan. Oke. Oke, sebelum siang Om Ya. ini mau ngobrol-ngobrol nih Om. Katanya kan kalau untuk di sini itu kan saya dengar-dengar tuh yang dulu membuat panggung Muntilan itu bisa gerak kembali atau jadi inisiatornya itu adalah Om Jai Om. Itu kalau sejarahnya tuh dulu gimana Om? Ya sebetulnya sih kalau saya pribadi sih nggak pengen disebut sebagai pelopor atau inisiator ya. Karena yang ada di pikiran saya ya waktu itu awal itu ya cuman pengennya saya itu bermain merpati tinggian. Ya. Sedangkan tempat kan di sini ini sudah ada, tempat sudah ada dan vakum sudah cukup lama. Sedangkan panggung Karangwatu Muntilan kan sebetulnya cukup bersejarah itu loh. Bersejarah, cukup melegenda lah nama panggung Karangwatu Muntilan ini sebagai bisa dibilang ya barometer
merpati tinggian murni yang berkualitas kan gitu. Nggih, leres Om. Dan sedangkan di Jogja sendiri juga Lapa Tomrang Tajem, Proborejo juga sudah mulai kurang. Proborejo sudah tutup, Ya, Tajem betul. juga sudah mulai nggak rame lagi. Nggih. Ya, terus akhirnya saya dengan beberapa teman, Nggih. ya, mungkin boleh saya sebutkan namanya. Monggo, boleh, Om. Jadi, Pak Riko, Ya. ya, Mas Ardi dan Mas Joko, Iya. saya coba punya ya sepakat gitu, Nggih. gimana coba kita beranikan diri untuk memulai, Oh, gitu. memulai menghidupkan kembali panggung Karangwatu ini yang memang sudah lama vakum. Oh, Jadi jadi sebenarnya awalnya ya karena kita hobi aja sih, Hobi, hobi ya. merpati. Jadi kita nggak punya istilahnya keinginan yang terlalu muluk-muluk sampai sekarang akhirnya 7 panggung aktif semua. oh gitu Om. Ya sebenarnya awalnya tuh sebenarnya kita cuman pengennya ya pokoknya kita nanti pulang kerja Sabtu Minggu mungkin pas ada waktu luang ya kita kesini melihat burung terbang gitu aja sih. Oh, Tapi ternyata mendapat banyak support ya, Iya. didukung sama teman-teman terutama senior-senior Muntilan, Iya. pemain Muntilan yang akhirnya menyusul. Oh, ngatan. Menyusul ya sampai sekarang bisa dilihat 7 panggung aktif semua. Aktif semua, nggih. Ya, jadi memang awal itu cuma dari hobi dan meneruskan apa yang ada di Muntilan ini karena tradisi di sini itu kan terus terang dari saya dulu waktu kecil itu kandang Karangwatu Muntilan itu tidak ada. Jadi mungkin generasi tahun 80-an, 90-an barangkali sebada di sini ada yang nonton tahun kelahiran tahun 80-an, 90-an pasti nggak pernah lah namanya bisa melupakan Karangwatu Muntilan ini karena memang jadi barometer ya. Ya bisa dibilang sebagai barometer ya karena memang ya faktanya banyak burung-burung legenda ya yang sampai sekarang mungkin masih banyak dicari ya turun-turunannya keturunannya itu ya banyak bersumber dari sini. Dari sini. Mungkin salah satunya ya seperti Roda Gila ya itu kan sampai sekarang juga namanya masih selalu ada gitu. Masih muncul terus ya, Iya, kalau betul. kita ngobrolin merpati tinggian ya. Betul. Nah itu, jadi memang barometernya di sini Sobat-Sebada. Kalau tahu saya sendiri memang ya burung Muntilan ini memang jos-jos pokoknya. Di kota lain itu adalah mungkin bibit-bibitnya dari sini dulu ya, baru merambah ke kota-kota lain yang penggemar tumprangnya itu ya. Ya saya sih nggak berani mengatakan seperti itu ya, karena sebetulnya kan merpati tinggian ini banyak sumber ya, cuman memang ya perlu kita akui kebanyakan ya di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, Ya, oh Jawa iya. Tengah bisa Muntilan, Jogja, ya Purworejo, Betul. ya. Jadi itu, nah memang kalau kita bicara saat ini Ya. ya memang darah atau terah burung ini sebetulnya kan sudah menyebar, Ya. ya menyebar kemana-mana. Ya salah satunya ya memang sumbernya memang kebanyakan banyak terah diambil dari panggung Muntilan. Karangwatu Muntilan. Oh ya. Ya kita bisa lihat nama-nama penghobi merpati tinggian yang masih dicari ya masih melegenda sampai sekarang. Seperti ya bisa dibilang Kohyap ya. Kohyap nih Sobat-Sebada. Itu pun sekarang main kembali. Main kembali Sobat-Sebada. Jadi Kembali. legendanya turun gunung lagi Om ya. Terus Agung Tobing Agung Tobing ada lagi Om. main kembali. Main kembali nih. AGT ringnya itu Agung Tobing main kembali Sobat-Sebada. Aka Muntilan juga main lagi. Nah, Aka Muntilan juga ada Sobat-Sebada. Jadi menurut saya sih ya banyak yang pesimis awalnya, wah nggak mungkin lah panggung Karangwatu bisa hidup lagi, bisa rame kembali. Ya cuman sekarang ya faktanya 7 panggung sudah aktif semua. Ya, walaupun saya juga belum berani bilang ini rame, ya, tapi arah ke situ itu sudah terlihat.
lihat udah bisa diprediksi lah bahwa semakin ke depan ini pasti akan semakin ramai. Ya. Oh ya Om, kalau boleh tahu tuh kandang 7 itu yang aktif itu kandangnya namanya apa saja, terus sama ownernya siapa aja itu Om, kalau 7 itu Om? Oh ya, jadi ya karena saya jujur aja di panggung Karangwatu ini juga bukan senior ya, jadi bisa dibilang sangat pemula lah. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit yang saya tahu, semoga tidak salah. Ya Om, nggak apa Om ya. Ya kalau di sini panggung Mataram, panggungnya panggung Mataram, panggung kuning ya. Kuning. Ya, jadi di sini ya milik bersama sih sebetulnya, milik bersama, walaupun inisiatifnya dari 4 orang tadi yang saya sebutkan. Terus kalau yang belakang ini yang panggung hijau, ini punya Pak Agung Tobing. Oh, Pak Agung Tobing hijau nih Om ya. Pak Agung Tobing. Terus yang paling belakang merah itu panggung Ruby. Panggung Ruby, merah Ruby. Ya. Tapi kalau di Pak Jengko ya. Ya. Sebelah ini panggung biru. Yang panggung biru? Ya, ini Pak Edi. Ya, Pak Edi dan kawan-kawan lah ya. Ya. Terus depannya ada panggung pink, itu panggung Batavia. Panggung Batavia. Nah, itu ownernya beberapa memang orang dari Jakarta. Dari Jakarta, oh Batavia dari Jakarta. Terus sebelahnya panggung biru itu panggungnya Yap dan Aka. Oh Yap, yang itu ya, itu Yap dan Aka. Sebelahnya lagi paling utara ya panggung Oren, yaitu punya itu dikenalnya dengan panggung RT. Panggung RT, oh ya. Di sana Pak Gisel ya. Itu yang saya tahu. Berarti memang sekarang sudah pada turun gunung ya Om ya, senior merpati tinggian ini. Nah, kira-kira nanti akan diadakan lomba kayak dulu lagi itu kira-kira kapan Om? Ya, kalau lomba ya itu kita memang pasti sudah ada ya planning ya lomba. Jadi memang kalau kita melihat dulu ya panggung Karangwatu itu memang sebetulnya ramenya itu di tomprangnya, tomprang aduan istilahnya. Tantangan antar panggung, ya, mana yang siap ketemu mana yang siap diadu. Nah, itu memang dulu ramenya seperti itu. Nah, mungkin untuk yang sekarang ini ya itu tetap pasti tetap akan kita lakukan seperti itu, karena itu kan antar masing-masing panggung. Ya, misalkan di sini ada burung yang siap untuk diadu, ya tinggal saya carikan lawan. Gitu. Panggung lain, ya udah jadi kita tarung. Tapi untuk lomba secara resmi, rutin itu juga akan ada. Om ya? Akan ada itu kemungkinan ya setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Terus juga mungkin nanti akan ada lomba-lomba event khusus ya. Itu misalkan 17-an. Oh 17-an. Atau mungkin lomba awal tahun seperti itu. Agenda itu sih ada. Oh ya. Berarti gini Sobat Sabada, kalau sistemnya tomprang itu beda sama kelong ya Sobat Sabada. Jadi tadi kita ambil intisarinya, kalau di lapak A itu udah ada burung ready, mungkin lapak B juga ada burung ready, mungkin bisa langsung spontan ya Om ya? Spontan langsung diadu bisa Om ya? Bisa diadu. Tapi juga ada lomba untuk yang 3 bulanan kemungkinan ya Om ya? Mungkin kontes gitu ya Om ya? Kontes nanti bisa ibaratnya di sistem apa Om? Liga, kalau lomba resminya itu kita menggunakan sistem poin. Sistem poin, ya. Jadi itu ada rumusannya ya. Jadi burung kan akan terbang sampai beberapa kali ya, beberapa kali, dan kita ambil poinnya. Ambil poinnya. Burung tinggi, misalkan burung gandeng tinggi. Gandeng tinggi dia menang, itu dapat 3 poin. 3 poin. Ya, terus misalkan burung pendek, pendek dan ketinggal ya nggak dapat poin. Ya, jadi makanya kalau kita bermain di sini ya memang ini diusahakan ya memang benar-benar burung yang bisa terbang
super tinggi. Super tinggi. Karena kalau pendek ya nggak dapat poin. Ya. Ya akhirnya nggak dipakai. Oh iya gitu ya Om ya. Iya. Nah itu satu lagi sebenarnya tambahan lagi. Jadi kalau untuk burung tomprang ini kalau di sistem pertandingannya dia harus full tinggi Om ya. Tinggi. Full tinggi. Jadi kalau cuma pendek nggak dipakai Om ya. Nggak dipakai. Nah gitu. Itulah namanya burung seni tinggi mungkin sobat-sobat. Jadi harus full tinggi niti. Kalau untuk turunnya gimana Om? Bebas Om. Ya kalau turun pada dasarnya burung yang menyentuh landasan duluan yaitu yang menang. Oh gitu. Kalau aturan gebernya itu kalau di kolong itu kan harus disemprit ya Om ya. Kalau itu gimana Om? Kalau di sini nggak pakai semprit ya gebernya karena untuk tomprang kalau nunggu semprit kasihan burungnya juga ya karena burung sedemikian tingginya ya kan itu kan harus pakai apa sumbulan unggulan segala. Oh iya. Karena pada dasarnya kalau burung itu benar-benar tinggi itu nanti kepantaunya sudah pasti di atas. Oh iya. Jam 11. Jam 11 Om ya. Ya, itu kalau burung benar-benar tinggi ya. Tapi kalau burung tanggung itu dari jauh itu sudah kepantau. Nembak ya Om. Kelihatannya tinggi karena memang masih jauh, jadi kelihatannya kecil tinggi. Tapi nanti begitu sudah mendekati lapak, ya ternyata tidak terlalu tinggi. Jadi kalau burung benar-benar full tinggi itu pasti kepantaunya itu paling cepat jam 10, jam 11. Oh iya. Nah itu kok asli benar-benar tinggi. Jadi seninya tuh kelihatan di situ Om ya kalau yang Ya, full tinggi Om ya. Wah nih, saya juga sebenarnya saya penasaran sobat-sobat. Saya udah lama banget nggak lihat burung yang full itu bisa hilang di awan itu udah lama banget nggak lihat. Nah mungkin nanti kalau teman-teman sobat-sobat mau pengen lihat di sini itu bisa nggak Om kira-kira nanti dijadwalkan atau tiap hari apa gitu untuk burung yang terbang jauh itu Om? Atau kondisional Om? Sebetulnya gini apa, karena kalau di tomprang ini kan tidak ada istilah apa giringan A, giringan B ya. Jadi kita burung mana yang siap ya terbang. Ya. Jadi giringannya bisa beda-beda dan ya pada dasarnya siapapun sih boleh saja sih untuk apa melihat ya nonton ya cuman karena di sini memang space-nya sangat terbatas ya, yang kita takutkan tuh kan apa banyak yang datang di waktu yang sama. Oh iya. Nah, itu kan kita tidak memungkinkan. Oh iya tempatnya Om ya. Ya mau nggak mau ya harus janjian dulu. Oh iya. Dan janjian dulu ya dan ya tidak terlalu banyak orang lah. Oke. Kalau untuk penonton biasanya kalau di bawah Om ini kan di tinggi Om ya di panggung ya. Itu di bawah kira-kira kelihatan nggak Om? Ya bisa kelihatan bisa tidak Oh, ya. gitu. Cuman biasanya memang agak susah ya. Karena yang ibaratnya kan yang di atas saja kadang juga apa bisa tidak pantau ya. Oh ya Om ya Om. Karena saking tingginya itu. Oh ya. Tapi kalau semua cuma pengen nonton latihan terus terbangnya seberapa, gimana tingginya tuh teman-teman sebelah bisa nonton gitu ya. Di bawah mungkin masih banyak space untuk nonton gitu ya. Bisa ya. Nah gitu. Jadi sebelah barangkali nanti pengen mampir ke sini, pengen lihat burung muntilan seperti apa, ini kemungkinan sudah banyak yang start ya Om ya. Ya belum terlalu banyak ya, cuman memang sudah ada, ada mungkin ya sekitar 5 sampai 10 ya. Cuman kan ini sebetulnya jangka waktu ini kan baru berjalan setahun. Baru berjalan setahun ini kan sebenarnya waktu untuk seleksi. Oh seleksi ya. Seleksi internal lah istilahnya. Ya, jadi memang sebenarnya yang lepasan mentok ya sudah cukup banyak ya. Tapi kan ada beberapa mungkin yang memang menurut kita tidak masuk kriteria ya pasti kita turunkan. Oh iya. Karena di sini persaingannya sangat ketat, ya, sangat berat. Apalagi musuh-musuhnya juga senior-senior ya Om ya. Senior-senior dan ya mereka orang hebat-hebat semua. semua. Ya, legenda hormati di situ semua. Nah itu sobat jadi bedanya tuh kalau mungkin di kolong itu mungkin latihan cuma setengah tahun terus bisa ikut di lomba, tapi kalau tomprang karena mungkin jaraknya beda ya Om ya. 5 kilo. 5 kilo jadi memang butuh waktu juga untuk buru bisa sampai start. Mungkin juga dari 0 sampai 5 kilo itu juga banyak kendala Om ya yang terjadi. Banyak kendala ya. Karena tidak semudah yang dibayangkan ya.
Jadi makanya kalau pemain-pemain yang belum paham, ya kadang merasa kok burung saya kok lama, nggak jauh-jauh, ya. Padahal banyak faktor. Oh ya. Satu, ya faktor burungnya itu sendiri. Nah, burungnya cerdas atau tidak. Oh ya. Yang kedua, ya bisa juga faktor kesehatan. Nah, mungkin ada burung yang cerdas, tapi ya namanya makhluk hidup ya. Tengah jalan kadang sakit. Oh bisa Om? Ya bisa. Jadi gitu? maksudnya tengah jalan pelatihan ya. Sakit kan tidak. Otomatis kan mundur lagi. Ya banyak faktor. Terus kalau tomprang kan kita melepas melewati rumah-rumah penduduk. Mungkin kalau kolong kan los, sawah, jadi kita melewati rumah-rumah penduduk, dan kebanyakan rumah penduduk juga mereka banyak yang pelihara merpati. Waduh, banyak ranjau juga. Oh, banyak ranjau ya. Jadi banyak faktor. Makanya di merpati tomprang ini emang dibutuhkan burung yang istilahnya spesifikasinya tuh harus komplit. Oh, harus full ya Om ya? Harus komplit. Jadi dia walaupun kenceng, walaupun bisa tinggi, tapi kalau matanya tidak bagus, ya bisa jadi tidak bisa maksimal. Oh iya. Jadi berarti memang burung tomprang ini spesifikasi semua dari katurangan, dari mungkin rasanya juga harus komplit ya Om ya? Sudah teruji semua ya Om ya? Ya secara logikanya harusnya begitu ya, karena satu, jarak lepas lebih jauh daripada burung kolong ya Om ya? Kedua, ketinggiannya juga berkali-kali lipat dibanding kolong. Terus yang ketiga, dia jarak dari atas sampai turun ke bawah itu kan juga lebih jauh. Betul sekali. Itu kan berarti dibutuhkan kemampuan fisik, nafas yang memang di atas. Oh iya, benar. Kalau enggak, dia biasanya turun di tengah, dia nggak kuat, akan muter. Oh, ya. Jadi kalau burung itu ibaratnya dia buang, itu memang nggak kuat gitu Om ya? Ada dua kemungkinan, bisa karena memang secara katuranggan ya, kemampuan fisiknya tidak kuat, bisa juga karena memang karakter bawaan. Oh, ya ini memang dua hal yang agak susah dibenahi. Betul. Karakter ini agak susah. Ya. Kalau masalah kemampuan secara fisik mungkin itu masih bisa sedikit-sedikit kita tingkatkan ya. Tapi biasanya juga tidak signifikan. Kalau memang itu tidak bawaan dari lahir pendahulunya. Iya. Jadi memang sangat kompleks sekali ini Sobat Sembada. Untuk burung tomprang mungkin yang burung tomprang bisa star ya Om ya, bisa sampai 5 kilo, terus bisa dilombakan tuh berarti burungnya sudah top markotop ya Om ya? Ya seharusnya masuk kategori burung bagus ya, tetapi kembali lagi kan burung yang benar-benar bagus itu ya burung yang stabil. Stabil ya? Kalau cuman bagus satu giringan, dua giringan terus berikutnya jelek, besoknya bagus lagi ya agak susah. Tapi yang kita cari kan yang benar-benar bagus, stabil. Ya, jadi setiap giringan performanya sebisa mungkin meningkat. Minimal ya tetap, ya, jangan menurun. Kecuali dalam kondisi badan yang mungkin kurang fit ya. Tapi kalau dalam kondisi badan fit, ya kemampuannya harus meningkat. Wah iya. Jadi harus progres terus ya Om ya. Nah, kalau ini Om ngomong-ngomong untuk yang kandang sebanyak ini Om, ini sudah full atau belum nih Om? Kalau di Panggung Mataram kita sudah full. Sudah full ya Om ya? Full. Oh. Berarti full tuh nanti tinggal diadu ya Om ya? Ya, yang sudah siap ya pasti diadu. Oh ya, seperti tadi ya Sobat pokoknya kalau ada burung ready, di kandang sebelah ada burung ready, diadu, siap gas ya Om ya? Siap gas, ya. Nah terus gini Om, kalau barangkali ini ada nanti teman Sobat yang nonton atau viewer kita itu pengen juga berkompetisi di sini Om, itu kira-kira sebaiknya gimana Om, arahan dari Om Jaya sendiri Om? Ya sebetulnya yang pertama itu bisa dapat
tempat dulu. Oh ya, ada yang kosong dulu ya Om ya. Iya. Heeh. Maaf. Ya. Yang penting kan pertama saya dapat tempat dulu. Nah di sini sebetulnya kan banyak 7 panggung. Cuman memang tidak semua terbuka untuk umum. Oh ya. Karena ada beberapa panggung yang memang dia bisa dibilang panggung pribadi. Internal dulu ya. Iya, dia seperti punya Oya, panggung topeng ya memang dia untuk dirinya sendiri. Tapi ada beberapa panggung yang menerima member. Oh gitu. Contohnya Om? Kalau setahu saya ya di sini panggung yang menerima member ya di sini satu kaum Mataram, belakang panggung merah, Panggung merah. ya terus sebelah panggung biru, sama mungkin paling utara Paling utara. panggung RT. Oh panggung RT. Cuman kayaknya ya udah full semua. Udah full semua? Iya. Tapi ya nggak apa-apa dicoba. Oh ya. Hubungi. Ya, jadi gini Sobat Sebada, berarti tetap masih ada kemungkinan ya, masih ada kesempatan mungkin buat Sobat Sebada yang main burung di rumah mau diadu di Tomprang, mungkin nanti masih ada kesempatan pada saat memang ada yang kosong ya Om ya. Betul. Nah jadi sering-sering main nggak apa-apa, kalau mau main ya Om ya. Nah, apa? Betul. Ya makanya yang penting itu tetap menjaga hubungan baik. Oh iya. Ya, hubungan baik semua penghobi lah. Ya. Semua penghobi. Nah, kan kalau kita baik terhadap banyak orang, ya kesempatan itu pasti akan semakin besar. Oh iya. Ya gampang lah ya, misalnya kita punya dua kenalan ya kan, yang satu kita lebih dekat, satunya tidak, sedangkan kita tempatnya terbatas, ya pasti yang kita masukin ya yang dekat. Oh, ya iya. ini wajar lah. Wajar nih, ini wajar ya. Iya. Nah ini Om Jai, jadi kan kalau main Tomprang itu kan kebanyakan kan pakai tenakan sendiri Om ya. Ya, itu saya boleh nggak Om diajari cara ternaknya dari versi Om Jai sendiri? Boleh. Nah nih Sobat-Sebada, boleh kita belajar ternak ala Om Jai DI ini. Pokoknya stay tune di Sembada Hormati, kita lanjut di konten berikutnya.